Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Tujuannya apa? Agar kita ini tidak gampang disesatkan oleh bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Karena setan itu telah bersumpah di hadapan Allah akan terus ganggu manusia selama ruh mereka itu ada di dalam jasadnya. Akan tetapi kemudian salah satu di antara penawar gangguan setan itu yang majelis semacam ini adalah majelis ilmu yang semacam ini, menjadikan kita ketika mulai lemah kembali semangat, ketika mulai lupa kembali diingatkan. Nah, maka dengan majelis semacam ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam iman, di dalam Islam, di dalam amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung masuk ke materi, karena di Ar-Royan ini mesti materi tidak selesai waktu habis. Bukan karena Ar-Royannya ya, karena saya kakean kembangan ya. Maka kita masuk langsung ke materi. Sudah tobat kok kumat. Dan ini tidak usah kaget, manusiawi banget. Ini apa? Manusiawi. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan settingan pabrik penciptaan manusia itu saya dan panjenengan semuanya dha'ifa. Dha'if itu artinya apa? Lemah. Salah satu penafsiran kalimat wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu tercipta dalam keadaan lemah, itu artinya apa? Gampang berbuat dosa. Ketika Allah Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan settingan pabrik gampang berdosa, maka tidak usah khawatir. Allah itu maha adil. Contoh, Allah menciptakan manusia butuh pasangan, maka bentuk keadilannya Allah diberi pasangan. Allah ciptakan laki-laki itu tidak cukup dengan satu istri. Allah ciptakan syariat bolehnya. Coba yang kompak Pak, yang kompak. Saya kepingin ada interaktif di antara kita ya, supaya pengajian ini hidup gitu ya. Jadi Allah itu senantiasa memberikan apa yang diciptakan tentang manusia, solusi dari penciptaan itu. Termasuk ketika memang Allah menciptakan kita dalam keadaan gampang berdosa, maka Allah punya sifat pengampun. Allah punya sifat apa? Pengampun. Itulah artinya keadilan di dalam penciptaan. Maka dengan itu ada satu hadis di mana Allah Ta'ala itu menuliskan tentang Allah itu 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia. Apa tulisannya? Wa anal ghaffar. Dan aku, yaitu Allah, adalah zat yang memiliki sifat ghaffar. Kenapa Allah memiliki sifat itu? Ya tentu itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian sifat ini akan menjadi kemudahan untuk manusia yang memang tercipta gampang melakukan dosa. Wis, dari rumah sampai Ar-Rayyan ada dosa yang dilakukan? Anda mau ke masjid loh, masa sih dosa? Anda mau datang ke majelis ilmu loh, ada dosa? Apa coba? Di jalan ngelihat sepeda motor berebet langsung ngerasani bahlil, dosa. Loh, sepeda motor mogok, ini korban etanol, itu bisa jadi dosa, itu peluang dosa.
di lampu merah ketemu orang yang sedang ngamen, langsung juruni hati, opo ngamen ngini. Ngelihat lagi orang tidak menutup auratnya dengan sempurna, di mobil nyetel gosip artis bercerai, Masya Allah. Coba, jadi artinya memang keadaan seperti itu adalah keadaan lazimnya manusia. Maka jangan sampai dosa itu menjadikan panjenengan berkecil hati, akhirnya tidak mau tobat karena menganggap kok saya ulang terus, kok terkesan saya ini meremehkan dosa, kok terkesan saya ini mempermainkan tobat. Padahal memang Allah Ta'ala di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciptakan Bani Adam itu khata. Kullu bani Adama khatta'un wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti melakukan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang mau tobat. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Hadisnya apa? Sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala iblis itu ngomong dia. Apa omongannya? Wa izzatika la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi iblis itu ketika oleh Allah akan diusir dari surga, dia itu kan bikin beberapa kesepakatan dalam tanda kutip ya. Salah satunya apa? Minta tidak bisa mati sampai kiamat, dan oleh Allah diiyakan. Kemudian setelah permintaan iblis itu oleh Allah diiyakan, iblis menginginkan apa? Iblis mengatakan, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Ini sumpah, dia bersumpah langsung di hadapan Allah. La abrahu, tidak akan saya tinggalkan, ughwi ibadaka, untuk menyesatkan hambamu. Dan sesat itu tarafnya beda-beda, Pak. Ada sesat secara perbuatan, ada sesat secara akidah, ada sesat secara ibadah, ada sesat di dalam muamalah, macam-macam. Jadi kalimat sesat itu macam-macam. Aku akan terus menyesatkan mereka madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka itu masih di badan mereka. Jadi pokok panjenengan napasnya belum habis, itu setan ganggu terus. Itu sumpahnya siapa? Iblis. Apa jawabannya Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala, maka Allah menjawab sumpah dari iblis itu, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, kata Allah. Maka sumpah ini yang dipertaruhkan kemuliaan dan keagungannya Allah. Kalau sampai tidak terjadi, keagungan sama kemuliaan Allah itu apa? Hancur, tapi tidak mungkin. Maka Allah menjawab iblis tadi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku bersumpah demi itu, kata Allah. La azalu aghfiru lahum, aku akan tetap mengampuni mereka, mastaghfaruni, selama mereka mau minta ampun. Coba bayangin, ini hadisnya sahih. Nah sekarang pertanyaan, Ustadz, ini sebelum nanti saya lupa, mumpung iling ya, karena kadang-kadang banyak nyimpen di sini, disimpan diurut nih, cek urutannya terakhir malah kelali. Saya sampaikan sekarang, Ustadz, apa bedanya orang yang niat tobat tapi kemudian tobatnya itu main-main, hanya dipakai untuk tameng ketika dia bermaksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Apa yang menunjukkan mereka itu guyon apa serius? Bedanya di mana? Tobatnya guyon dan orang yang tobatnya serius, perbedaannya di mana? Para ulama menjawab takhtid. At-takhtid, rencana.
Yang membedakan antara orang yang tobatnya main-main dan orang yang tobatnya serius itu rencana. Maksudnya apa? Kalau dia merencanakan, aku tak mabuk dhisik, golek wis sadar, aku tak tobat, itu main-main. Itu disebutkan oleh para ulama at-takhdid. Jadi kalau mereka merencanakan, aku tak judi dhisik, aku tak sabung ayam. Di Jombang tidak ada ya? Kalangan tidak ada? Oh ada. Daerah mana? Bareng-bareng ah? Bareng-bareng dakwah di sana ya. Nah maka kalau mereka itu merencanakan, kira-kira enaknya kapan? Waktunya ini. Tempatnya di mana? Di sini. Golek koncone sopo? Ini. Lu kok berani kamu? Tidak apa-apa. Nanti setelah itu kita tobat. Kalau direncanakan bermaksiat dari awal, maka tobat yang sebelumnya dia ucapkan itu main-main. Ingat loh ya, tobat yang sebelumnya. Karena apa? Boleh jadi setelah kejadian maksiat itu, dia bertobat dengan tobat yang temenanan, tidak menutup kemungkinan. Nah, sementara orang yang tobatnya sungguh-sungguh, bedanya di mana? Tidak pernah merencanakan dosa. Ketika dia bertobat, dia betul-betul serius, ya Allah, saya nyesel ya Allah. Dan salah satu rukun tobat itu apa? Meninggalkan kemaksiatan yang dia bertobat darinya. Maka niat dek jero niati, aku gak gelem maneh ya Allah, kapok ya Allah, tobat ya Allah. Ternyata setelah tobat yang serius semacam itu, namanya juga manusia. Tapi hati-hati, manusia itu Pak, bukan iblis yang terus-terusan berdosa. Dan manusia itu juga bukan malaikat yang terus-terusan taat. Maka manusia dan iblis dan malaikat itulah di tengah-tengahnya onok manusianya. Manusia itu kadang-kadang tobat, kadang-kadang maksiat, dan tidak jarang dia taat. Kalau maksiat terus, ya ini manusia berkarakter iblis. Taat terus, manusia yang mengalahkan malaikat. Nah tapi manusia di tengah itu. Nah maka dengan itu jamaah sekalian, apa yang membedakan orang yang tobatnya serius kemudian jatuh dalam maksiat lagi, dan orang yang tobatnya tidak serius kemudian mengulang dosa berkali-kali? Perbedaannya cuma satu, perencanaan. Kalau dia merencanakan, aku tak tobat dhisik, engko lek kepingin tak maksiat maneh. Nah ini kebanyakannya begitu kan? Angkat tangan yang seperti itu. Nanti kalau ada saya suruh angkat kaki. Nah ini kebanyakannya di situ. Maka jangan pernah punya pikiran untuk mengulang kemaksiatan yang Anda tobat darinya. Karena itu menunjukkan tobat Anda main-main, dan tobat yang main-main kecil kemungkinan oleh Allah diterima. Sementara kalau panjenengan tidak merencanakan, wes pokok getun temenanan, ya Allah, ndak mau saya bohong lagi kepada istri ya Allah, ndak mau saya bohong lagi sama suami ya Allah, saya ndak akan lagi memukul anak saya ya Allah, saya tidak akan lagi melakukan kemaksiatan itu. Betul-betul nyesel, tobat, istighfar, bahkan ditambahi dengan 2 rakaat sholat sunnah, betul-betul tobat dia. Setelah tobat yang sungguh-sungguh tadi, tidak pernah merencanakan kemaksiatan yang sama, lah kok moro-moro keceplosan, kelepasan, kalah dengan hawa nafsunya, maka dia terjatuh dalam dosa yang sama. Itu kata Ibnu Katsir, walau ada alfa marrah thumma taba alfa marrah taballahu alaih. Walaupun dia mbaleni ping 1000, walaupun dia mengulang 1000 kali, kemudian dia tutup dengan tobat 1000 kali, maka Allah terima tobatnya mereka dengan syarat tidak merencanakan kemaksiatan yang akan dia tobat darinya. Paham sampai sini? Nah, maka dengan itu iblis nangis. Kenapa iblis nangis? Manusia dosa berkali-kali, yang penting mau tobat diampuni. Aku dosa 1 kali, Allah usir dari surga. Iya apa enggak? Iblis itu kesalahannya apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena latar belakang sombong. Maka Ibnul Qayyim
itu mengatakan induknya dosa 3. Lek telu iki ono liyane katut. Kata Ibnul Qayyim, induknya dosa ada berapa? 3. Nomor 1, sombong. Nomor 1 apa? Sombong. Itu induknya dosa. Nomor 2, hasad. Nomor 2 apa? Hasad. Nomor 3, tamak rakus. Sombong bikin iblis keluar dari surga. Hasad bikin terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi. Habil dan Qabil. Tamak itu yang menjadikan Nabi Adam terusir dari surga. Dibilang wakulu apa? Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata. Ambil semua sesuka kamu di surga ini. Situ tok. Uwetiki bukan jangan dimakan. Jangan dideketi. Wala taqraba. Adam, Hawa jangan dideketin. Karena justru kepingin yang dilarang, apa yang terjadi? Diturunkan dari surga. Nah, maka dengan itu setan itu nangis. Kenapa manusia ini kok begitu spesial? Allah sampai mengatakan, aku akan senantiasa mengampuni mereka. La azalu aghfiru lahum. Terus aku terima tobat mereka. Terus aku terima istighfar mereka. Terus aku akan mengampuni mereka. Mastaghfaruni, selama mereka mau istighfar kepadaku. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan, wallahu la yamallu hatta tamallu. Ada seorang laki-laki dosa datang sama Nabi Muhammad, ya Rasul, kalau saya berdosa saya dapat apa? Dibilang, ditulis 1 titik hitam di dalam hatimu. Kalau saya istighfar dan tobat, dibusek, dihapus. Kalau setelah dihapus saya berdosa lagi, ditulis lagi. Setelah berdosa saya tobat lagi, dihapus lagi. Setelah itu diulang sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Allah tidak bosan menerima tobatmu sampai kamu yang bosan bertobat. Kemudian jamaah sekalian, tobat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau terulang berapa kali pun dosa, jangan ditinggalkan perintah Allah. Allah nyuruh kita tobat. Nabi Muhammad tobat dan istighfar sehari berapa kali? Ada satu riwayat 70, ada riwayat yang lain 100, ada riwayat lagi mengatakan lebih dari 100. Itu tobatnya bukan tobat guyon, tobat yang cuma astagfirullah, 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 ini tobat temenanan, Pak. Temenanan itu apa? Serius, betul-betul memunculkan hati ketika Nabi Muhammad itu bertobat kepada Allah. Astaghfirullah, diiling dosane apa? Wa atubu ilaih, gak tak baleni maneh. Istighfar, diingat dosanya apa? Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Itu menunjukkan ke dalam hati, tidak akan saya ulangi lagi. Maka Allah perintahkan kita dalam surah At-Tahrim, dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, lihat yang diperintah tobat siapa? Orang yang beriman, bukan ahli maksiat. Bukan ahli maksiat. Disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa orang sudah beriman kok disuruh tobat? Dijelaskan ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Orang beriman itu melihat dosanya dia itu seperti, ibu-ibu sehat bu? Panjenengan kenapa? Kayak nonton jaranan loh bu. Gini. Yang serius, jangan gini bu, nyatet gitu loh. Masya Allah. Saya doakan sehat walafiat, panjang umur semua ya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan.
Kenapa yang diperintah tobat bukan ahli maksiat? Dalam ayat ini, At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim 8. Kenapa yang disuruh tobat orang-orang yang beriman? Dan iman itu, Pak, di atasnya Islam. Ingat khutbah Jumat tadi? Enggak tahu Anda, enggak Jumatan di sini kok. Maka Islam dulu, baru iman. Ini yang diperintah tobat sama seperti orang yang diperintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Termasuk tobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian. Ilallah, kepada Allah. Tobat dengan sifat apa? Taubatan nasuha. Nasuh itu apa? Tobat yang bisa menasehati diri untuk tidak balik lagi. Nasuh. Termasuk nasuh itu sempurna. Maknanya apa? Sempurna. Sudah. Dari ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, kenapa justru orang beriman yang disuruh tobat? Karena, Pak, kalau ahli maksiat kadang-kadang wis keblinger gak kerasa lek dosane gede. Orang kalau musirrun itu apa? Terus menerus dosa, maka dosa besar terasa kecil. Dosa kecil gak kerasa blas lek dosa. Ada ngeludah di jalan raya. Dosa apa ndak? Le jawaban ndak apa, wong iki belajar kok. Dosa apa ndak? Itu dosa kok. Bukannya kena orang, tidak pada tempatnya. Zalim. Makan kacang, kuaci, terus jendela mobil dibuka. Itu dosa Anda sak dawane embong. Kroso lek dosa. Gak kroso wong biasa kok. Ngerokok, ini teman saya ini. Kena putungi rokok orang meripati sampai abu tak mini. Itu yang ngerokok kroso dosa, blas. Jadi sing ngerokok apa? Salah dhewe ndek mburiku. Lah apa gak dengarepku? Pokok orang itu begitu, Pak. Dosa kecil tidak akan terasa kalau terus-terusan. Dosa besar kalau diteruskan terasa apa? Kecil. Maka yang disuruh tobat orang yang masih punya iman, yang merasa bahwa dosa itu membinasakan. Dan ahli maksiat tidak akan ngerti itu. Sudah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang beriman itu, Pak, melihat dosanya seperti gunung besar di atas kepalanya yang akan segera runtuh ke atasnya. Itu orang beriman. Jadi senantiasa merasa khawatir dosa itu akan menghancurkannya. Itu orang beriman. Sementara orang-orang fajir itu apa? Pelaku kemaksiatan, melihat dosa mereka seperti laler mencelok nang ril. Dari mana ril? Laler mencelok ke hidung sini, tek. Fa'azalaha, terus digusak, shoot, kemudian lalatnya pergi dan dia lupa. Itu ahli maksiat seperti itu. Jadi ngelakoni dosa itu seperti kencelokan laler. Terus lalernya digusak, lalernya pergi, dia apa? Lupa. Nah, maka dalam ayat ini justru yang disuruh tobat itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa yang akan Anda dapatkan? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Dosa kita sama Allah diampuni. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Kemudian berikutnya kita perlu perhatikan di sini. Ada beberapa poin tentang sudah tobat lah kok kumat. Panjenengan buka yang pertama surah Al-A'raf ayat 201. Surah Al-A'raf ayat 201. Di sini dua, Pak. Saya harapkan dua. Nomor satu, panjenengan tidak meremehkan dosa dan mempermainkan tobat. Saya dan panjenengan tidak meremehkan dosa dan mempermainkan tobat. Yang kedua,
kalaupun ternyata dosa itu terulang, panjenengan tidak putus asa untuk tetap bertaubat. Jadi arahnya dua itu. Nomor satu, lek wis tobat, yo hati-hati. Jangan meremehkan dosa sampai terkesan tobat itu hanya bahan apa? Permainan. Jangan. Nomor dua, kalaupun memang terulang karena sifat manusiawi yang kalah dengan hawa nafsu, panjenengan tidak merasa putus asa untuk tetap bertobat. Surat Al-A'raf ayat 201. Nanti kita baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Ibadah api, maksiatnya ditinggal. Itu orang bertakwa. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Al-A'raf berapa? 201. Idza massahum ta'ifum minasyaiton, kalaulah mereka langsung digoda setan, dibisiki oleh setan, diawe-awe oleh setan. Sing senam pupune seksi, legginge ketat, rinio deloken dilu ae rapopo. Kan pandangan pertama gak dosa. Gak dosa iku lek gak sejo. Lek pandangan pertama di planning, sadurunge kedep ora apa-apa. Melek terus. Lah ini ya rusak, sama aja. Jadi yang dimaksudkan pandangan pertama tidak berdosa itu apa? Yang tidak disengaja. Kalau pandangan pertama disejo, ya podo ayo dosa. Nah, maka orang-orang bertakwa itu idza massahum ta'ifum minasyaiton, ketika mereka diganggu pikiran jahat untuk berbuat dosa oleh setan, apa yang terjadi? Tadzakkaru, mereka langsung ingat. Apa yang mereka ingat? Akibat buruk dari dosa. Apa yang mereka ingat? Kemurkaan dari Allah. Apa yang mereka ingat? Siksa dan azab neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Fa idza hum mubsirun, maka seketika itu mereka langsung sadar. Oh gak. Itu orang beriman. Tapi ayat ini yang akan kita ambil manfaatnya, syahidnya apa? Bahwasannya jangan dikira kalau sudah ngedu 5 waktu nang masjid, ngedu istiqomah ngaji 1 hari 1 juz, ngedu istiqomah poso Senin, Kemis, jangan Anda kira orang itu tidak diganggu setan. Karena apa? Al-A'raf 201 mengatakan orang yang bertakwa pun akan tetap mendapatkan bisikan-bisikan buruk dari setan untuk mereka melakukan apa? Kemaksiatan. Nah sekarang kita masuk, Anda buka surah Ali Imran 135 136. Surah apa? Ali Imran 135 136. Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. 135 136 Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Anda akan lihat Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini walaupun dia mengulang dosanya. Saya baca artinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji. Keji itu apa? Keji itu kita awali adzan Isya dulu. Nanti keji kita jelaskan setelah adzan Isya. Pemirsa jangan kemana-mana. Insyaallah tayangan ini akan kita lanjutkan setelah kumandang adzan Isya.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Kita lanjutkan Ali Imran 135-136. Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka manusia ini yang apabila mereka melakukan fahisyah. Fahisyah itu apa? Zina lan sak pituruti. Itu namanya apa? Fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan mendekati zina, karena zina itu apa? Fahisha, perbuatan yang keji. Dan sak piturute, piturute itu apa? Yo, yang berkaitan dengan itu, minuman, pornografi, erotisme, itu semuanya masuk dalam makna fahisha. Yaitu mereka manusia apabila mereka melakukan perbuatan fahisha yang keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Kezaliman terhadap diri mereka sendiri itu artinya apa? Dosa secara umum. Dosa secara umum. Apa yang mereka lakukan? Dzakarullah, langsung mereka ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah jamaah. Nomor satu, ingat ya Allah. Allah itu maha melihat. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Beritahukan kepada hambaku, aku ini pengampun penyayang. Tapi beritahukan juga bahwasannya azabku adalah azab yang sangat pedih, menyakitkan. Nah, maka langsung ingat. Tapi dia ingat juga bahwa Allah itu pengampun. Jadi setelah dia berdosa, bermaksiat, melakukan perbuatan yang keji, dia melakukan kezaliman, langsung iling. Apa yang terjadi? Fastaghfaru lidzunubihim. Kalimatnya fa. Fa itu artinya gak ngenteni mene, gak ngenteni telung dino, gak ngenteni saulan. Fa, langsung mereka beristighfar atas dosa mereka. Lalu Allah tanya, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dia ngerti karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi setelah dia ingat, dia istighfar, oleh Allah disambut. Apa sambutannya? Memang betul, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali aku, yaitu Allah. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak melakukan isror. Walam yusirru, dan dia tidak terus menerus melakukan dosa itu. Artinya terus menerus berdosa tanpa tobat. Berdosa tanpa tobat. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka ngerti, sadar dan tahu. Kemudian ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka mereka yang seperti itu melakukan dosa, keji, zalim, eling sama Allah, langsung istighfar dan tobat, dan tidak terus-terusan melakukannya, Allah siapkan ampunan untuk mereka, dan Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Kata Imam Ibnu Katsir, Ali Imran ini 135-136, mereka tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu dalam keadaan mereka mengetahui. Maksudnya apa? Kalau dilanjutkan berarti mereka tidak tahu. Sekarang Anda buka biar melengkapi Ali Imran 135-136. Anda buka dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17. Surah apa? An-Nisa ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nisa ayat 17. Ini pelengkap supaya panjenengan ngerti kalimat wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka sadar. Maksudnya Allah Ta'ala jamaah, orang itu pas ngelakoni dosa itu gak sadar. Gak sadar bahwa Allah melihat. Tidak sadar bahwa Allah itu azabnya sangat mengerikan. Panjenengan buka An-Nisa 17, pelengkap aja.
Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Tobat itu akan Allah terima bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Jadi tobat itu diterima kalau orang itu melakukan kebodohan, melakukan dosa karena apa? Kebodohan. Dan kebodohan itu dikatakan oleh para ulama, ya kemaksiatan itu. Berarti orang yang maksiat itu sedang melakukan kebodohan. Berarti kalau mereka gelem tobat, diterima sama Allah. Maka jangan tertipu. Kalau Anda mau tobat sama Allah diterima. Kemudian kata Ibnu Katsir, kemudian mereka kembali kepada Allah, ingat kepada Allah an qarib, dalam waktu dekat. Jadi gak ngenteni engkok menib ulan ngarep, langsung habis dosa langsung apa? Tobat. Kemudian meskipun dosanya terulang dan selama mereka mau bertobat. Anda buka tafsir Ibnu Katsir Ali Imran 135 136. Apa kata Ibnu Katsir? Meskipun dosanya terulang selama mereka mau tobat. Kemudian ada satu hadis jamaah. Hadis ini kalau difahami salah, ya buruk, tidak baik. Tapi kalau difahami dengan cara yang benar, maka keren. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'abdan asaba dzamban, ada seorang hamba melakukan dosa, wa rubbama qala, dan boleh jadi dia mengatakan ketika berdosa itu, aznaba dzamban faqala rabbi aznabtu, ya Allah aku melakukan dosa, wa asabtu wis kadung kedaden ya Allah. Jadi dia ngomong kepada Allah itu setelah dia berdosa, ya Allah, saya kok berdosa ya Allah. Dan ini sudah terjadi. Faghfirli, maka ya Allah, tolong saya diampuni ya Allah. Dia ngomong setelah berdosa itu, faghfirli. Kalau bahasa kita, astaghfirullah. Faqala rabbuhu, maka Allah berfirman kepadanya, alima abdi anna lahu rabban. Ini loh hambaku tahu bahwasannya dia memiliki seorang Tuhan, yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih, yang senantiasa mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan. Jadi Allah jawab setelah orang itu ngomong begini, ya Allah saya berdosa ya Allah, tapi sudah kejadian ya Allah, maka tolong saya diampuni. Sama Allah dijawab, dia ini ngerti kalau dia punya Allah yang maha pengampun dan senantiasa memaafkan. Apa yang terjadi? Ghafartu li abdi, maka Allah langsung ampuni. Thumma makatha ma sya Allah, thumma asaba dzamban, kemudian dia berhenti dari dosanya. Ingat, walam yusirru. Ali Imran berapa? 135. Tidak terus-terusan, dia berhenti. Ternyata setelah dia berhenti beberapa saat, apa yang terjadi? Thumma asaba dzamban, kemudian dosa maneh. Tidak lama setelah itu, setelah dia tobat, setelah dia berhenti, lah kok apa? Dosa lagi. Apa yang terjadi? Dia ngomong lagi, ay rabbi adznabtu au asabtu dzamban akhar. Ya Allah, saya berdosa lagi ya Allah. Terus dia ngomong, tapi ampuni aku ya Allah. Allah mengatakan lagi, dia punya Allah, dia ngerti bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan. Apa yang terjadi? Faghafartu lahu, aku ampuni dia. Kemudian makatha ma sya Allah, berhenti lagi dia. Ternyata tidak lama setelah itu dosa maneh. Setelah dia berdosa lagi, ngomong lagi, ay rabbi asabtu dzamban, ya Allah aku berdosa lagi ya Allah. Faghfirli, ampuni untukku ya Allah. Allah bilang apa? Dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan. Kemudian Allah mengatakan, falyaf'al ma sya faqad ghafartu lahu. Wes, setelah ini lakonono sak senengmu, selama kamu mau istighfar dan tobat, saya ampuni, kata Allah. Bayangin,
Jadi kalimat tobat lah kok baleni. Apa kata Imam Nawawi menafsirkan hadis ini? Imam Nawawi mengatakan, maka setiap orang yang telah melakukan dosa, kemudian dia bertobat dari dosanya tersebut, kata Imam Nawawi, walau ada mi'ata marrat, walaupun dia mengulangnya 100 kali, au alfa marrah, atau 1000 kali, au zada alaih, atau lebih dari 1000 kali. Jadi kalau ada orang berdosa kemudian tobat, kata Imam Nawawi, lah kok dibaleni ping 100 tapi tobat. Jangankan 100, ping 1000 tapi tobat, atau bahkan lebih, maka taubatnya oleh Allah diterima dan gugur dosa dari kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kemudian maka Imam Nawawi mengatakan, kalau dia bertobat dari semua dosa, semua dipikir sing macam-macam diiling kabeh, terus tobat 1 kali untuk semua dosa itu, apa kata Imam Nawawi? Maka taubatnya sah dan gugur semua dosanya. Nah sekarang tapi jamaah hati-hati. Ada 4 cara yang disampaikan oleh para ulama supaya tobat itu gak gampang kumat. Jadi pikirannya jangan cuma yang penting tobat diampuni. Iya, memang diampuni. Tapi kalau meremehkan, tidak diampuni. Tapi kalau niatannya main-main, tidak diampuni. Dan siapa yang jamin kalau kita masih punya kesempatan untuk tobat? Na'udzubillah ya, semoga Allah mengampuni kita semua ya, amin. Berapa banyak orang itu yang meninggal pas maksiat? Kalau di tempat kita ini yang umum apa? Oplosan itu. Coba Anda bayangin, dia menghadap Allah, di kerongkongannya itu masih ada bau miras. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang ketemu dengan Allah, di darahnya masih mengalir narkoba. Ada orang yang ketemu sama Allah, di dalam perutnya masih ada sisa makanan dari harta haram. Dan dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan itu. Maka kata para ulama, ada 4 tips agar orang itu setelah dia bertobat, dia tidak lagi bermaksiat. Yang 2 amalan, yang 2 sikap. Amalan, perbanyak sholat dan puasa. Kalau amalannya apa? Perbanyak sholat dan puasa. Maka orang itu kalau selesai tobat harus memperbanyak sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Karena sholat itu menjadikan kita terselamatkan dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kepingin maksiat, cepat wudhu sholat. Kepikiran maksiat, wudhu sholat. Kepikiran maksiat, wudhu sholat, wudhu sholat, wudhu sholat. Di waktu yang memang tidak terlarang sholat. Kalau waktunya pas waktu yang terlarang sholat, sholat sunnah ba'dal wudhu boleh apa enggak? Boleh. Tahiyatul masjid boleh apa enggak? Boleh. Maka cari cara biar Anda bisa sholat. Insya Allah sholat itu akan menyelamatkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Nomor 2, puasa. Rasulullah mengatakan tentang puasa itu apa? Fa innahu lahu wija. Puasa itu tameng dari perzinaan dan kemaksiatan. Ada kisah seorang tabi'in yang tobat. Maka kemudian dia cari cara, ya apa cek tobatku iki gak kumat maneh maksiate. Dinasehati sama seorang ulama, disuruh apa? Puasa Daud. Ketika dia puasa Daud, sahur, terus menjelang zuhur, kepingin maksiat, kepikiran, waduh lah aku poso mosok maksiat, terhalangi. Kemudian dia kepingin melakukan kemaksiatan lagi yang lain, kepikiran, loh aku poso,
Sampai pada akhirnya dia terbiasa dengan puasa dan kebaikan itu, tidak pernah mengulang kemaksiatannya lagi. Maka puasa itu kata Rasulullah apa? Wija. Wija itu apa? Tameng. Tameng dari apa? Kemaksiatan. Kemudian yang dua sikap. Sikap yang pertama, daiman zikru al-maut. Ilingo mati gak tahu mandek. Karena kalau pas Anda mau maksiat, maksiat mumpung ndak ada orang. Loh, ndak ada orang itu bukan berarti ndak ada malaikat maut. Bisa jadi pas Anda sedang maksiat, kematian itu datang. Dan na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari kematian yang su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, suhbah as-salihah. Berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang baik. Nah, berteman dengan orang baik itu akan memalingkan keinginan bermaksiat. Maka orang yang senantiasa kumat setelah tobat itu tidak boleh sendirian. Tidak boleh sendirian. Dia harus senantiasa menyibukkan diri, senantiasa kumpul mbek wong-wong sing apik. Datang ke pengajian, kumpul di masjid, ikut orang-orang soleh ketika mau safar kemana, cari kesibukan bersama orang-orang yang baik. Karena kumpulan dengan orang soleh itu senantiasa menjadi pagar untuk setan ganggu panjenengan. Ketika setan mau ganggu, kepikiran, kepingin rek, tapi mikir apa? Lah aku mbek wong iki mosok maksiat, engko konangan, engko diseneni, engko diguyu, engko dilok-ilok, dilok nih segala macam. Akhirnya itu tameng. Nah, maka dengan 4 hal ini, insya Allah menjadikan orang yang telah tobat akan senantiasa terjaga untuk tidak mengulang maksiat. Nomor 1, perbanyak sholat. Yang paling penting fardu. Fardu itu wis ojo ditinggal paten, tidak boleh. Yang kedua, rawatib. Rawatib itu luar biasa pentingnya. Kemudian kalau mau meningkat lagi, tahajud. Kalau mau meningkat lagi, duha. 4 ini. Fardu, rawatib itu yang mengiringi fardu, qobliyah dan ba'diyah, tahajud, duha. Wis iki insyaallah paten. Tapi yo gitu, doa minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, biar tidak gampang kumat, istiqomahkan apa? Puasa. Karena Rasul mengatakan puasa itu tameng. Jadi lek panjenengan poso, panjenengan mesti wedi. Ojo rek, mosok poso rasan-rasan. Cok, mosok poso dulu ibu-ibu senam. Nah, akhirnya apa? Terhalang. Jadi puasa itu rem. Yang 2 terakhir, sikap. Senantiasa ingat mati. Berapa banyak orang yang meninggal ketika sedang maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, ojo sampai dewean, senantiasalah berteman dengan orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga pengajian ini menjadikan kita apa? Senantiasa semangat untuk tidak pernah merencanakan kemaksiatan. Intinya maksiat ojo sampai di planning. Kok yo minggu pas bojoku ra enek susulan rene. Waduh, itu masya Allah medeni. Jangan punya planning untuk maksiat. Karena apa? Ciri tobat yang serius sama tobat yang tidak serius itu setelah tobat masih punya planning untuk maksiat. Dan yang kedua, kalaupun ternyata penuh dengan kemaksiatan, jangan sampai mau ditipu setan, senantiasalah tetap yakin tobat Anda oleh Allah diterima. Begitu jamaah sekalian. Semoga ada manfaatnya. Kami tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.